Ada satu ayat di dalam Alkitab yang saya percaya orang Kristen harus hafal. Ada yang ingat ayatnya di mana? Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ada yang hafal, saudara? Tadi siang saya minta multimedia nggak boleh munculin ayatnya, saudara. Ibrani 11 ayat pertama. Orang Kristen kalau nggak ngerti ayat ini kebangetan. Apa? Yes. Iman adalah dasar dari apa, saudara? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan ambil bagian pertamanya terlebih dulu, saudaraku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. To make it short, dibuat sederhananya Pak, kita sepakat nggak? Iman dasar pengharapan. Sepakat ya? Kita sepakat ya saudaraku ya? Iman itu dasar pengharapan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu iman itu dasar pengharapan, pengharapan itu apa sih Bu? Kalau kita bilang pengharapan, apa sih itu pengharapan? Apa saudaraku? Segala sesuatu yang saudara ingin jadi kenyataan. Betul ya? Dan seberapa banyak dari saudara setuju dengan saya? Nggak peduli gendernya. Mau cowok, mau cewek, mau perempuan, maupun laki-laki. Mau besar maupun kecil. Dari latar belakang apapun. Setiap kita di tempat ini punya pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Sebagai seorang tua, saudaraku, orang tua saudara. Siapa orang tua yang nggak berharap anaknya sekolah setinggi mungkin? Siapa orang tua yang gak berharap, betul ya ibu ya, anaknya jadi orang yang sukses? Itu pengharapan saudara. Sebagian dari saudara di tempat ini, mungkin hari-hari ini saudara sedang dikejar-kejar penagih hutang. Pengharapan saudara, lepas bebas pastor. Saya mau tahun ini saya lepas, saya bebas dari kejaran hutang piutang. Itu pengharapan saudara. Sebagian dari saudara, dokter vonis saudara dengan semua perkataan-perkataan yang membuat saudara ketakutan. Hari ini saudara datang di tempat ini dengan satu pengharapan, pastor aku mau sembuh. Yang mengerti katakan amin. Itu pengharapan saudaraku. Di sini ada yang masih single? Halo? Ada? Kalau masih ada, pengharapannya apa saudara? Tahun ini dapat jodoh gitu saudara. Betul? Saudara mengerti yang saya katakan? Itu namanya pengharapan. Dan itu disebut pengharapan karena apa saudara? Kebanyakan dari pengharapan itu lebih dari kita sanggup lakukan Pak. Kalau sudah terjadi bukan pengharapan. Betul? Justru karena kita merasa untuk pengharapan ini jadi kenyataan, ini butuh perjuangan, maka dia disebut sebagai pengharapan. Something that is far bigger than ourselves. Sesuatu yang kita berasa saudaraku untuk bisa mencapai itu butuh kekuatan di luar diri kita. Itu pengharapan saudaraku. Itu sebabnya saya menjumpai saudara. Berapa banyak saudara menemukan orang-orang di sekeliling saudara sampai di titik tertentu mereka mengatakan ini, pastor, saya capek berharap. I'm tired. Kenapa saudaraku? Karena sebagian dari mereka berharap, tapi pengharapan mereka tidak kunjung datang. Sampai satu titik mereka mengatakan, pastor, pengharapan saya mengecewakan. Berapa banyak saudara di tengah kita saat ini, saudara yang datang hari ini, sejujurnya dalam hati saudara berkata, saya sudah tidak berani terlalu berharap yang muluk-muluk daripada kecewa. Masalahnya saudaraku yang membuat saya bingung. Beberapa hari ini, kemarin malam, bahkan sampai pagi tadi, saya masih membaca Pak, di dalam Alkitab saya, Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara mengerti kenapa saya bingung? What's wrong? Unless my Bible is wrong, kecuali Alkitab saya salah. Alkitab saya berkata Pak, pengharapan tidak mengecewakan. Tapi kenapa? Kenyataannya banyak sekali orang datang kepada saya dan berkata, pastor, I don't dare to hope anymore. Pengharapanku mengecewakan. What's missing saudaraku? Apa yang hilang di sini? Kenapa Alkitab saya berkata pengharapan tidak mengecewakan? Pengharapan tidak bisa mengecewakan. Pengharapan tidak boleh mengecewakan. Tapi kita masih melihat sampai detik hari ini, ada begitu banyak orang yang berkata, pengharapanku mengecewakan, pastor. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara melihat. Pasti ada rahasianya Pak. Betul ya Bu ya?
Ada yang Alkitab kita ini ketahui yang kita belum ketahui. Ada rahasianya. Kenapa firman Tuhan dengan berani berkata pengharapan tidak mengecewakan. Hari ini saya akan bagikan rahasia ini kepada saudara. What's the secret? Apa rahasianya? Pengharapanmu itu bukan 50-50, Pak. Apa rahasianya? Pengharapanmu itu bukan pengharapan yang mengecewakan. Apa rahasianya? Pengharapanmu jadi kenyataan. The answer is very simple, saudara. Faith. Iman. Oh yes, iman. Kenapa saudara? Tadi baru saja kita baca, betul ya Bu? Iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan. Kalau kita berbicara tentang dasar, ibaratnya kita mau bangun gedung. Yang jadi masalah Pak, seringkali dasar itu nggak kelihatan. Karena dasar itu nggak kelihatan, bukan kita nggak ngerti kalau itu penting saudaraku, bukan. Saya percaya setiap dari kita ngerti fondasi sebuah bangunan itu sangat penting. Tapi karena tidak terlihat, seringkali tanpa kita sadari, kita lalai Pak. Kita jadi menyepelekan. Not that we don't know, yes we know. But somehow because we cannot see it, karena tidak terlihat, kita mengabaikan itu. Saya kasih contoh ya saudara, sangat sederhana sekali. Katakan saudara saat ini di tempat ini. Di sini ada nggak ya pemborong atau kontraktor? Boleh saya lihat tangan terangkat kalau ada? Pasti akan jauh lebih ngerti apa yang saya katakan. Ada? Ada? Atau malu mungkin saudaraku? Oke, kalau ada saudara di tempat ini, saudara adalah pemborong ataupun saudara kontraktor, saudara yang tahu yang saya maksudkan. Bu, kalau kita mempersiapkan dasar, fondasi sebuah bangunan untuk 2 lantai. Mana bisa kita berharap nanti gedungnya jadi 10 lantai. Coba perhatikan ke depan sudah. I'm about to make my point. Disinilah kenapa pengharapanmu mengecewakan. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Saudara mempersiapkan fondasi 2 lantai, maka jadinya bangunan 2 lantai Pak. Nggak akan bisa jadi bangunan 10 lantai. Jangan berharap saudara mempersiapkan fondasi 5 lantai dan saudara berharap jadi bangunan 50 lantai. Itu sebabnya pengharapan tetap jadi pengharapan. Selamanya pengharapan, itu sebabnya pengharapanmu jadi mengecewakan. Kenapa saudara dengar baik? Jenis iman seperti apa yang kau miliki menentukan seberapa pengharapanmu jadi kenyataan. Karena dasar dari seluruh pengharapan itu iman Bu. Dasar seperti apa yang saudara cakarkan, tanamkan saudaraku akan menghasilkan jenis seperti apa kehidupanmu. Saya ulang ya saudaraku ya. Saya ulang ya. Kita perlu pelan-pelan. Saya tahu untuk mencerna ini takes time saudaraku. Jenis iman seperti apa yang saudara miliki akan menentukan, itu akan jadi seperti cetakan saudara. Jenis kehidupan seperti apa yang saudara miliki. Ada di sini yang suka masak? Boleh saya lihat tangan terangkat? Sekali-kali masakin saya, saudaraku. Ada? Saya tahu tuh, ada yang punya restoran juga di sini nih. Jauh-jauh nih, datang dari kota mana nih? Saya lihat beberapa juga, saya tahu nih. Kalau saudara suka masak, di sini ibu-ibu ada yang suka bikin jelly nggak? Biasanya kalau yang masih punya anak kecil ya, masih suka bikinin jelly anak ya, saudaraku. Tahu agar-agar ya, saudaraku, jelly ya? Saya tanya, saudara, kira-kira masuk akal nggak? Saudara cetakan jelinya bentuk bunga. Saudara masukin ke kulkas, saudara tutup kulkas, saudara berharap nanti keluar jelinya bentuk ikan. Yang mengerti katakan amin. Masuk akal nggak saudara? Gak bisa. Dalam kehidupan kita ini saudaraku, cetakan seperti apa yang kau miliki, jenis iman seperti apa yang kau miliki, menentukan apa yang jadi atas hidupmu. Oh yes. Cetakan itu berbicara apa? Limitation. You got limitation. Seringkali kita taruh batasan-batasan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, izinkan saya katakan ini saudaraku, don't put limit to the God that knows no limit at all. Jangan taruh batasan kepada Tuhan yang tidak mengenal batasan sama sekali. Itu sebabnya saya mengatakan saudaraku, kenapa pengharapan mengecewakan? Yes, bukan karena pengharapannya. Karena dasar pengharapannya yang harus diperbaiki.
imanmu, saudaraku. Balik-balik lagi nggak bisa enggak. Itu sebabnya kenapa saya katakan jangan lewatkan firman Tuhan di bulan November ini, saudara.